Kembali ke surat Al-Mursalat ayat 1 ya, baru mulai. Namun sebelumnya seperti biasa, pada bapak-bapak sekalian yang mau ngopi silahkan ngopi, yang belum bikin kopi silahkan bikin kopi dulu ya. Yang nggak suka kopi hitam ada gudeg, kalau nggak suka juga ya ada teh, ada air gunung ya. Ngopi, yang ngerokok-rokok jadi ngorok, ngopi rokok, ngopi ngolah pikir, rokok sing pokok. Ngopi rokok ngorok, ngopi ngolah pikir, rokok roh yang paling pokok. Nah itu silahkan. Ayo yang belum bikin kopi bikin, nggak apa-apa. Ngaji malam-malam mas santai aja lah, nggak usah. Ya santai. Yang enjoy, yang happy, jangan ada gaduh, jangan ada khawatir. Biar hatinya plong, ya. Biar wadahnya lapang, jadi nanti muat banyak. Silakan. Yang bikin kopi, rokokan, ya. Kalau yang kakinya, dengkulnya mulai pegel-pegel, kesemutan, mau melonjor, boleh. Silakan melonjor. Ya, yang perutnya ganjel, pinggangnya kemeng, silakan mundur cari sandaran. Cari sandaran yang kuat sambil nyandar. Ya. Boleh. Mundur cari sandaran yang kuat. Jangan bersandar pada sandaran yang tidak kuat. Nanti malah mundur kejegur. Nggak mungkin. Jegur kali. Nggak ada orang sekarang mojok di sumur ya. Orang mojoknya di pinggir kali, jadi kalau mundur kecemplung kali ya. Ya lagi, kamu silakan, santai aja lah. Bikin kopi dulu, itu Pak Idris lagi bikin. Iya masih banyak. Ada. Santai. Harus santai. Ngopi. Lagi. Ya kalau yang ngantuk boleh. Malu. Ya. Pamen dari kuas. Ngantuk. Boleh nggak apa-apa. Matanya ngantuk, gajer, liar, tekluk nggak apa-apa. Yang penting hati dan pikirannya tetap melek. Alhamdulillah. Santai tenan. Nah, alon-alon waton kelakon, gremet waton selamat. Islam itu seneng selamat. Boleh selamat, makanya sering-sering lah selamatan tak belum dengan selamat. Selamatan itu tolak bala. Pengen selamat balanya gitu. Balik kudu selamat. Jadi orang Islam ya selamatan. Orang Islam mau selamatan. Selamat itu kok. Iya. Dari zaman dulu itu. Baru kita lahir aja orang tua kita selamatan. Pupak puser selamatan. Turun ya kan? Turun tanah. Terus ada lagi gunting rambut Selamatan. Pamitan kekah ya. Selamatan. Sunat selamatan. Kok gede lamaran selamatan. Menikahkan Selamatan meneh. kawin kawin lagi enggak pergi konangan Pecah wae kering kok. konangan Pak Joko. Yang ngomong seneng ya. iya bulan orang dulu mau
mau nggak sawah selamatan, mau bangun rumah itu bikin pondasi selamatan, naik kap selamatan, pindah rumah Selamatan. selamatan, mati Selamatan. selamatan bolak-balik. Jadi dari lahir sampai mati itu selamat, supaya kita itu hidupnya selamat. Orang Islam kudu selamat dari mulai lahir ke dunia sampai meninggalkan dunia. Istiqomah, jadinya husnul. Carane selamat. Kalau cerdas udah bisa jawabannya, ya udah mulai gampang ngaji. Ini namanya ngopi rokok, malah pikir roh. Makanya roh ini yang pokok. Nah, enggak. Ini lali ini ranyawer. Enggak. Ayo, silakan ngopi dulu, Pak. Ambil bikin kopi dulu enggak apa-apa. Matanya tegak. Itu hanya disimak dari yang belum lancar baca Quran biar tambah. Yang sudah lancar nanti makin lancar. Makin kacau. Ya, hati-hati nanti tumpah kopinya ya. Diamanin. Hati-hati nanti kesenggol. Kesenggol tumpah. Udah ngopi semua? Udah. Berangkat. Kalau sudah siap ngopi, Siap. ya. Saya tak ngaji, didengarkan boleh, nggak didengarkan juga Boleh. Yang mendengarkan bagus, yang tidak mendengarkan Bagus. yang nyimak bagus, yang nggak nyimak Bagus. Kalau kira-kira didengarkan nggak enak, silakan kupingnya disumpel pakai keset sambil mainan ya wong kupingnya iya udah silakan monggo. Surat Al-Mursalat kita tafakuri, sekarang kita diskusikan, kita telah bersama. Udah, lanjutkan ngopinya santai. Kan sudah ada input kan? Nah, ayo kita proses sekarang. Kan inputnya jelas dari Al-Mursalat ayat 1 sampai 18 ya. Enggak harus resep semua, tapi minimal ada beberapa yang nyangkut gitu ya, Pak. Ya, enggak harus pintar, Pak. Minimal nanti setelah ngaji sadar. Ya. Ayat pertama, wal mursalati urfa, dan demi malaikat yang diutus dengan berturut-turut. Yang dimaksud malaikat ini adalah angin yang diutus berturut-turut, Bang. Jadi nggak ada selah. Sampai diibaratkan seperti bulu rambut jaran. Udah. Itu nggak ada celah. Rambut kuda itu. Ini kan seolah-olah Allah suruh menyaksikan alam semesta kan? Ya kan? Sampai Allah bilang demi angin yang berhembus berturut-turut. Kita suruh lihat alam semesta kan? Pakai demi lagi, pakai sumpah. Jadi Allah nggak bersumpah. Coba lihat diriku, enggak kan? Kita suruh menyaksikan apa yang ada di dalam alam. Dan apa yang ada di dalam alam, makrokosmos, ya makrokosmos ya. Alam besar lah. Alam besar. Kalau jagat gede ya, kalau orang mbah kita dulu ono jagat gede, ono jagat alit. Nah, alam semesta jagat gede. Itu mesti ada di jagat alit. Diri manusia jagat alit.
Ada nggak angin yang terus berturut-turut hembusnya? Ada. Kadang keluar, kadang ke dalam, kadang keluar, kadang ke dalam. Ada nggak? Ya. Di mana? Napas. Hah? Di mana? Napas. Di napas. Ya. Napasnya ada di mana? dalam Hah? Di hidung. Tuh, nggak pernah mikirin. Napas itu kan hidup kita. Loh, sama napasnya aja nggak pernah mikirin, sama napasnya aja nggak pernah ingat. Itu berarti kan nggak ingat sama hidupnya, nggak pernah mikirin hidupnya. Kok mikirin macam-macam sampai lupa mikirin hidup? Ya. Makanya awas hati-hati. Demi angin yang berhembus berturut-turut. Nanti kalau leren gimana kira-kira? masalah Isdet. Loh, begini Pak. Orang bersumpah bicara sampai menggunakan kosam, sumpah. Itu menunjukkan apa kan? Menunjukkan Kebenaran. sungguhan kuatnya apa yang akan terjadi. Kalau itu diabaikan, kalau itu nggak diperhatikan. Itu. Jadi berita besar, peristiwa besar akan menjelaskan tentang adanya suatu peristiwa besar. Apabila hal itu Oke. kamu coba kalau sampai sumpah jadi apa gitu. Berarti menunjukkan kesungguhan kan sumpah itu. Dulu kalau nggak banget kan ngapain sampai sumpah-sumpah saking kebangetannya sehingga sampai tahu sampai diabaikan amat. Misalnya, saya bersumpah, Mbah Min kalau macam-macam itu saya bacok bener itu. Berarti udah kebangetan banget ya kan? Sampai sumpah. Gitu. Tapi kalau nggak sampai sumpah-sumpah yang nggak bisa getar. Kira-kira begitu ya kira-kira. Makanya sumpah itu nggak boleh Pak sebetulnya. Kalau nggak kepepet itu nggak boleh sumpah itu. Apalagi pakai atas nama Allah. Nah, Allah sendiri bersumpah pakai atas nama angin. Demi angin yang berhembus berturut-turut tidak ada celahnya. Sampai diibaratkan seperti rambut kuda. Ada dia. Ya. Nggak mungkin Allah sampai bersumpah kalau tidak punya tujuan. Apa yang ada di jagat gede pasti ada di jagat alit. Yang terjadi jagat alit. Nah, memperhatikan alam, nah kita ini bagian dari alam. Nah, saya tertarik di surat Al-Baqarah itu kira-kira ayat 115 kalau nggak salah. Itu Allah berfirman gini, walillahil masyriqu wal maghrib. Fa aina ma tuwalu fasama wajhullah. Jika kita melihat angin itu kita melihat arah enggak? Ya. Hah? Melihat arah kan? Sampai dulu di waktu saya SD ada pelajaran mata angin, Pak. Ada ya, Pak? Zaman saya loh, mata angin itu ada timur, ada barat, ada utara, ada selatan, ada tenggara, ada barat laut, kemudian ada barat daya, ya kan? Ada barat daya, kemudian ada timur laut, tenggara, barat daya, barat laut. Mbuh nek cah saiki ngerti mbuh ora? Tapi kalau tanya Ferry mesti tahu. Ya, punya kompas. Ya, ya, anak Kiki tahu. Tahu ya? Nah, Allah tuh menyatakan begitu. Walillahi masyriqu wal maghrib kepunyaanku arah timur, arah barat. Artinya ketika engkau diperintahkan untuk melihat angin, jadi ada arah yang kita lihat kan? Ada nggak arah yang kita lihat? Ya arah mana aja kan? Kalau pas madep ngetan ya kita nggak ada angin, ada arah. Ada angin ya. Ada arah angin. Semua arah ada angin enggak? Nah. Paham ya? Fa'aina ma tuwalu fasama wajhu. Kemana aja engkau hadapkan dirimu, itulah Allah. Situlah Allah. Bagaimana kira-kira?
Halo. Tapi Allah tunjuk angin kan? Ya. Jadi gimana engkau menghadap untuk melihat angin itu? Allah ada enggak? Ada. Di sini Allah. Nah, sekarang kalau kejauhan, kita diem-diem baik. Kita diem gini menghadap apa tidak? Kita diem ini menghadap apa tidak? Menghadap. Ada nggak angin yang berhembus berturut-turut? Ada. Hah? Ada. Hah? Ada. Ada. Loh, Allah bilang demi angin yang berhembus berturut-turut ada di diri kita. Ada. Berarti kita bisa menghadap ke angin itu. Bisa. Ada Allah enggak? Ada. Lihat alam semesta, lihat dirimu, kamu pasti lihat Allah. Kamu lihat Allah, kamu ketemu Allah, pasti kamu kenal Allah. Halo. Kalau kamu kemana-mana memandang alam semesta yang disebut jagat gede, mestinya kamu juga memandang apa yang ada di jagat cilik, jagat alit. Alam semesta bisa menjadi pengejauhan daripada dirimu yang kecil. Kalau kamu nggak mampu melihat dirimu, lihat alam semesta. Kalau kamu lupa angin yang berhembus dari hidungmu yang berturut-turut, lihatlah itu angin. Paham nggak? Pengen kenal Allah? Lihat Allah, jumpai Allah. Caranya kenali dirimu, lihat dirimu, perhatikan dirimu. Ini Allah sampai bersumpah, jangan main-main dengan dirimu. Halo Pak, siapa dirimu? Siapa dirimu? Tuh bingung dong. Sampai punya diri apa tidak? Lu kita kalau siapa dirimu? Hah? Hah? Lu katanya punya diri, katanya tahu diri, makanya banyak orang yang nggak tahu diri. Asik kan? Nek pusing, saya sengaja tak bikin bingung sampean. Sama lo ngaji sama saya nggak bingung, malah saya sedih malah. Nek sampean bingung tandanya sampean mikir, nek sampean mikir tandanya sampean hidup. Nek sampean hidup tandanya mesti kempas-kempis keluar angin yang berturut-turut dari hidung. Yang dari pantat tidak berturut-turut. Kalau ini kenceng. Iya toh? Iya. Nah itu nanti bahasanya nanti ayat berikutnya. Ada yang berturut-turut, ada yang tak kenceng lu kayak membayani. Banter ketelepasan, bulat itu wah mencret lagi. Kacau. Ya aja udah main get aja, Pak gue lali. Tahu. Lumpak wis lagi baswe. Mana sih? Ambune campur macam-macam. Bahaya itu. Kita belum bahas itu, belum yang ayat itu. Ya benar. Ada kan angin itu? Nah iya udah nanti ada angin lagi, angin banyak angin. Cuman tidak pusing rokokan sih. Kamu nggak pusing biasa. Jadi penting nggak mengenal diri itu. Terus siapa dirimu? Allah. Titian, ada titian. Diri kita ini manusia, Pak. Diri kita ini manusia. Manusia itu bahasanya al-insan. Jadi kita ini apa? Al-insan. Al-insan itu manusia. Ya. Itu loh. Sebetulnya. Nah, manusia. Karena manusia suka lupa diri begini nih loh Pak. Lupa sama napasnya, lupa sama hidupnya, lupa. Sama kalau nggak lupa sama napasnya, nanti sama nggak lupa sama hidupnya. Sama kalau nggak lupa sama hidup, sama kenal hidup itu siapa.
Halo. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lah ya itu apalah ya teh? Suka dapat berkat gara-gara baca itu kan. Ngono iku terus kadang jenggo jimat, ditulis di kain putih buat jimat. Katanya apa? Ini buat melancarkan rezeki. Iya, asal kamu rajin baca itu, pasti dapat berkat. Apalagi mimpin, pasti berkatnya 2, amplopnya double, berkatnya double. Ya, sendiri pernah dapat berkat double nggak? Tuh, baca apa? Ya itu. Ya itu. Nggak usah ditulis di kertas putih atau di apa. Jadi lancar lah. Sering-sering aja ada banyak orang mati kan. Berarti mulainya Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Aku jarang baca itu, takutnya hanya orang ngarep-ngarep tetangga mati biar tahlilan yang jadi hidup itu siapa? Allah. Al-Hayyu. Oh, ya. Kenali dirimu, kenal. Jadi yang terpenting itu kita harus belajar apa? Tahu diri. Belajar tahu diri. Biar kita tahu tentang Allah. Nah, sampai kenal diri sampai aja belum, sok-sok kenal lagi sama Allah, akhirnya salah nyembah. Halo. Makanya Allah itu maha kasih sayangnya sama kita. Terbukti nggak ya sampai suka lupa? Bukti. Terbukti nggak suka lupa? Kamu napa saya lali? Saya kasih coba. Allah sayang sehingga Allah itu mengutus Nabi, mengutus Rasul dengan membawa wahyu untuk apa? Nadhiroh, nadron. Ini nanti ayatnya tadi nadron untuk memberikan apa? Peringatan. Pepe, ilingan lo, angin sing mlebu metu napasmu. Ayatnya kan ada. Tuh. Ya, tadi udah dibacakan sama saya. Bisa dipahami ya? Nah, ini kan kita tak pahami. Diperintahkan oleh Rasul. Nah, sekarang risalah yang dibawa Rasul itu untuk siapa? Untuk siapa? Nah, itu maksud saya, Pak. Taruhlah yang kita nggak bicara Rasul yang lain, kita bicara Nabi Muhammad, kemudian mendapat wahyu yang sekarang kita yakini sebagai Al-Qur'an. Al-Qur'an ini untuk siapa? Nah, dalilnya mana? Gue tanya dalilnya nih. Apa dia? Nah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan di bulan Ramadan itu alladzi unzila fihil Qur'an, yang di dalam bulan Ramadan itulah diturunkannya kitab suci Al-Qur'an. Untuk apa? Mendalil. Jadi Quran itu apa? Petunjuk bagi manusia. Petunjuk ke wahyu. Petunjuk bagi Nah, iya. Buat siapa? manusia. Jadi manusianya harus ada dulu apa Quran dulu baru manusia? Manusia dulu. Nah, mestinya kita belajar jadi manusia dulu. Nah, risalah yang dibawa Nabi itu kemudian kita yakini sebagai agama. Sebaiknya belajar jadi manusia dulu apa belajar agama? Manusia dulu. Beneran. Mulai. Biar tahu diri. Loh. Coba, kalau orang belum belajar jadi manusia, tiba-tiba belajar agama. Coba lihat kelakuannya, Pak. Udah nggak kayak manusia, Pak. Kayak malaikat. Kadang-kadang kayak Tuhan itu, memvonis orang. Betul nggak? Bukan ngaku Tuhan, malah jadi Tuhan. Mengkafirkan orang. Jadi menghakimi. Kata-katanya kadang lembut, lemah lembut. Tapi kadang-kadang
ning ati rasane piye, Pak? Pegel. Mangkel. Makanya jangan ngomong tentang adab dulu. Kalau lesannya itu masih suka nyakitin hati. Tidak dinyatakan beriman kepada Allah. Apabila dia tidak mencintai sesama saudaranya sebagaimana dia mencintai pada dirinya. Pernah ada perintah untuk membenci orang? Ya. Enggak. Ada perintah untuk tidak suka sama orang? Ya. Perlakukanlah kepada orang lain sebagaimana engkau suka diperlakukan oleh orang lain. Kalau diperlakukan orang lain ini kita suka, perlakukanlah yang menyukakan diri kita itu kepada orang lain. Kenapa? Sudah tahu saya manusia, mereka juga Manusia. sama nggak sih manusia itu? Sama. Sama. Pada baik digawe sekarang. Apa dong ngomong? Joko. Wah, jadi manusia ini semua Sama. kita semua Saudara. sama-sama keturunannya Nabi. Aduh, aku Nabi saya di masalah kalau jadi keturunan Nabi itu. Adam. Diterusin keturunan Nabi siapa? Adam. Ya, oke, kita lanjut. Enggak apa-apa. Pokoknya ngantuk Pak Ren. Udah Pak, capek Pak. Terus. Hah? Belum. Belum. Wah, keren. Keren ini. Agan. Agan. Ini namanya ngaji. Loh, percuma dong. Kemarin saya dengar pas wisata rohani ya. Acara saya dan siar wisata rohani Wali Songo Solawatan. Saya dengar Pak. Ini. Saya dengerin dari atas, kan saya di atas itu Pak. Ngobrol sama tamu. Wah, ini keren nih lagu. Siapa yang ngarang? Aku yang ngono. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Mari kita ngopi di padepokan. Mari kita ngopi di padepokan. Ngolah pikir, mengasah kecerdasan. Mari ngaji. Mari kita ngaji di pasudutan. Ngatur jiwa untuk perkuat keimanan. Siapa kemarin dulu? Mana itu? Foto. Wamin banget. Amin. Foto. Sekarang mana tuh? Wamin banget. Mari kita ngaji di pasudutan. Foto itu. Sekarang Ngatur jiwa perkuat keimanan. Loh, ini kan keren ya. Iya, Pak. Jadi kalau ngopi di Padepokan. ngaji di pasu, Pas juga. ngopi ngolah pikir, ya kan? Ngasah kecer, ngaji ngatur di perkuat Keimanan. ini. Gimana sampean mau iman sama Allah, nggak kenal sama Allah? Makanya Allah, nek kangenan kenal karo aku, dulu alam semesta. Ketika kau lihat alam ini, wal mursalati urfan, demi angin yang berhembus berturut-turut sampai diibaratkan seperti rambut kuda yang bersap-sap. Udah kamu lihat di alam semesta. Nah, alam semesta ini jagat gede. Ayo sekarang kita lebih mendekat. Coba saksikan nih jagat alitmu. Ada enggak yang dijadikan sumpah oleh Allah? Ya. Diri kita. Ada angin. Nah, itu tandanya sampean Hidup. angin yang berhembus ini adalah wujud rahasia memandang wujudnya ruh. Ruh itu nur. Wah. Spiritual. Ruh ini yang buat kita hidup. Nah, ruh inilah rahasia memandang wujudnya. Karena Allah itu al-hayyu. Allah itu yang punya sifat hayat. Sifat itu melekat nggak sama adatnya?
Mbah Min tuh orangnya baik banget. Tiap malam Jumat Kliwon mesti boleh pitik. Nah, itu sifat baik kan? Melekat nggak sama pemiliknya? Pindah nggak tetangga toh? Kalau sampean tahu sifatnya Mbah Min, berarti melihat Mbah Min nggak? Lihat. Mbah Min dulu nih. Saya pulang di Bogor. Benar. Makanya kalau Allah mengajak arah itu, ya, walilahil masyriqu wal maghrib, punyaan Allah semua arah, dan semua arah itu ada angin yang berhembus berturut-turut itu. Ketika engkau ke itu, ya, melihat ke arah itu, ya, walilahil masyriqu wal maghrib, fa'aina ma tuwalu fasama wajhu. Kemana aja engkau menghadap, itu loh jatuh itu loh wajah Allah, wajah Allah. Kemana kamu menghadap? Ayo kemana? Mau menghadap kemana? Di situ loh wajah Allah. Kenapa? Di situ ada angin yang dulu. Aku maju berani ono, aku maju ono. Aku maju berani ono. Gimana? Berarti itulah menjadi rahasia untuk memandang wujudnya Allah. Ya, bisa digambarkan seperti cermin. Cermin itu apa? Ngaca. Oke ya. Cermin untuk apa? Ya, jadi apa? Udah sampai sini aja. Sampai percuma nggak bakal yakin sama Allah sama negara. Ini biar gak oleh ngaji ini. Dilarang. Terus nanti dicap aliran sesat dan lain sebagainya. Ben wong ora gelem ngaji. Terus ada lagi yang gembosi. Itu ilmu tua. Kamu masih muda, ntar gila. Mana ada orang belajar ilmu gila sih? Belajar ilmu itu biar cerdas, biar pintar. Maka ada orang belajar ilmu gila. Gila itu salah pekendu. Gak boleh, Pak. Iya. Ini nggak boleh ngaji, itu nggak boleh. Keren ini ngaji. Ya. Pernah bercermin nggak? Nah. Saya tanya, kenapa Anda bercermin? Wah, pakai Anda dong. Kurang percaya diri. Kamu musuh nggak enak ya kan? Nggak percaya Kenapa Anda diri. bercermin? Kurang percaya diri kayaknya. Biasanya yang dicerminin apanya? Wajah. Kenapa wajah sampai harus dicerminin? Bulu. Kenapa kok bulu? Dicerminin apa jadi ganteng? Oh ditanya kenapa wajahmu harus bercermin? Oh jawaban bulu masih apa sampai pengen ganteng kok ya? Yang Apa ganteng. lagi bercermin kok jadi ganteng? Kira-kira terapi. Wajah. Oh. Tiap hari bercermin ditanya kenapa kamu bercermin? Saya jawab apa? Kadang mau sudah motor mau ya, jualan biasa lah, saya mau repot-repot kan apa pun, sudah motor mandek loh, sepionnya di lap. Kamu naik spionmu bolak lo tambah ganteng aja berani. Kenapa? Sampai melakukan itu. Berarti selama ini kita melakukan sesuatu tanpa tujuan, atau mungkin tidak tahu tujuan, hanya ikut-ikut. Ikutan. Kenapa? Ganteng. Ya, Ganteng. anak modelnya Raiku koyok ini bercermin kepencamu berubah kayak Roy Martin mulai iso. Salah. Mulai modelnya gini iki kok tambah ganteng ya. Pamen yang mesti. Nggak percaya diri. Kurang apa? Jawabannya mudah. Kenapa kita bercermin? Karena kita tidak pernah bisa melihat wajah sendiri. Ayo, Iya. delok wajahmu. Iya. Bener. Delok wajahmu. Bisa nggak melihat wajah sendiri? Enggak. Kenapa? Jauh. Gimana ya? Jauh. Nggak ada cermin. Karena aslinya nggak ada. Nggak ada. Dirimu itu aslinya nggak Ada. Iya. Iya. loh. Sampai ketika bercermin menghadap apa? Kaca. Kaca. Nah, tadi kata Allah, fa'aina matuwalu fasama wajhullah.
kemana saja kau menghadap, di situ ada wajah Allah. Halo. Itu bro caranya. Subhanallah. Jamil. Oh, no. Ternyata indah sekali. Jamil. Semua orang yang bercermin Pak Eleo ngaku ganteng. Udah jelas kok. Iya, Bodoh burde. Bodoh. Ayo men ya. Cantik juga bahino gua gemoy. Foto orang Pak Joko. Foto. Udah ketahuan rempeng tipis gitu. Wadah putar. Rating langsing. Apa? Kenapa? Siapa yang jamil itu? Siapa yang punya sifat jamaliah? Siapa? Allah. Itu ngerti. Coba sampai kalau marah-marah bercermin. Loh, Kau nggak ada ya? pernah nggak? Nggak ada. Enggak. Iya. Iya. Iya juga sih. Oh, enggak. Nggak ada lagi yang marah-marah bercermin. Enggak sekarang. Iya. Sekarang tak kasih saja mikir. Kira-kira Iya. kalau ada orang marah-marah bercermin itu tambah ganteng apa tambah cantik? Jelek. Allah itu tidak mau menampakkan sifat jalaliyahnya kepada kita. Oh. Iya. Makanya Karena Allah alatif, Allah sayang sama kita. Allah tidak pernah menunjukkan kemurkaannya, tidak pernah. iya. Allah itu Al-Ghafur. Sampai kalau tunjukkan kemurkaannya Allah. Delok raimu dhewe murid-murid lemah kowe. Pemene kok Gusti Allah sing yang Maha Perkasa. Iya. Diguling iki. Halo. Iya. Hati-hati. Ojo enak-enakan, saya kayak nasi lir, ya kan berhembus turut-turut santai. Enggak, tiba-tiba ada angin yang berhembus santai, kemudian tiba-tiba di sini fal asifati aspan. Nah, dan demi angin yang terbang apa ini aspan dengan terbang yang sangat kencang sadedal. Ini lagi ngaji ini kan kita enak ya, napas kan kita seolah-olah kayak enggak. Apa yang ada nikmat-nikmat senang-senang aja. Tiba-tiba orang yang ngentut banter ya lebih. Iya. Guyu. Parah. Guyu saya. Tiba-tiba ada lesus bus lebih. Mental. Mau terus ngaji apa lari menyelamatkan diri. Makanya hati-hati dengan angin kita yang ada ini. Loh, angin kencang pedes. Makanya Allah tidak tunjukkan itu. Makanya Allah tahan. Sehingga di majlis taklim tempat ngaji nggak ada orang berani ngikut banter. Ayo apa yang mana ya? Loh, tunjukkan pekerjaan apa perkasaanmu. Aku iso ngetono angin sing kenceng. Ayo coba, coba mana ya? Ayo coba. Gawani toh. Jangan sampai yang beri yang naik kiai gawani coba beri berani nggak coba? Coba dulu coba. Bagus. Berani Pak. Nah, itulah Allah. Ya, Allah itu Al-Ghafur Pak. Al-Latif, lembut. Paham ya? Jadi kenali diri kita bahwa kita itu manusia biar kita kenal Tuhan yang sebenarnya. Jadi kita tidak salah menyembah, baru beragama. Kalau kita kenal manusia, saya ini manusia dan saya mengerti manusia, saya pasti berusaha memanusiakan manusia. Paham Pak? Kenapa? Yang di depan saya ini juga manusia. Ketika saya melihat manusia, saya melihat siapa? Diri sendiri. Ketika saya melihat al-insan, saya melihat siapa? Ada siapa? Allah. Ada hidup kan? Iya. Hidup siapa? Allah. Allahu la ilaha illallah. Ayo. Kita berasal dari sama. Ada masalah? Ada yang baik. Memang kadang-kadang Allah cuma mendatangkan yang baik-baik. Kita tetap baik.
ada yang tidak baik. Karena Allah itu kadang mendatangkan sesuatu yang tidak baik. Kita harus tetap Baik. bukan memandang ininya. Siapa yang menggerakkan dia? Siapa yang menghidupkan dia? Dia bisa gitu karena bernapas, tapi karena hidup. Siapa yang menghidupkan dia? Dan hidupnya siapa? Allah. Adem nggak? Loh, sama nggak baik sama saya, kemudian saya bersikap tidak baik sama jenengan, sama tidak? Ada yang sering jadi orang nggak baik? Nah, ya jangan sama lah. Makanya kalau kamu kenal bahwa kamu manusia, kamu al-insan itu adalah rahasia. Rahasia untuk memandang wujudnya Allah. rahasia. Makanya Allah menyatakan dalam diskusi al-insanu siri wa ana siruhu. Manusia ini rahasiaku, aku ini rahasianya dia. Bagaimana kamu bisa melihat manusia kok nggak melihat aku? Wah, ini menungso kok orang. Kira-kira gitu loh. Kalau dibahasakan. Jadi kita harus belajar apa dulu? Manusia. Jadi manusia dulu harus belajar agama. Ini kan sekarang belum belajar jadi manusia, udah belajar agama. Udah beragama terus seolah-olah udah kayak malaikat kayak. Kayak manusia betul nggak? Banyak nggak yang begitu? Banyak. Mencaci maki, hasut, memfitnah, betul nggak? Menghakimi, menghujat-hujat, coba. Memang cinta begitu itu. Orang cinta itu enak Pak, dipandang itu enak Pak. Ada nggak orang cinta yang merengut? Enggak. Ada? Enggak. Sama cinta nggak suami sama istri sampean? Cinta. Suka merengut nggak? Ya kadang-kadang. Susah. Kadang-kadang. Manusiawi. Baru. Ya kadang-kadang. Sampai di sini bisa dipahami tidak? Kita baru satu loh. Ya coba nih, bacakan ya biar. Ya, wal mursalati urfan. Ya. Demi angin yang bertiup berturut-turut, berhembus dengan turut-turut seperti itu. Nah, nanti wal asifati asfan, dan demi angin yang terbang dengan kencangnya. Nah, tidak. Jadi ada angin yang berhembus berturut-turut, adem ayem gini enak. Nanti ada angin yang kencang. Kita udah lihat dengan diri kita belum? Ya. Udah menyaksikan dengan diri kita belum? Sahid jamban. Sahid gak? Menyaksikan gak? Fakta? Pasti? Pasti. Bisa dibuktikan? Bisa. Jos. Mau berdebat? Gak mungkin yang benar. Oke ya. Wan nasiroti nasron. Dan demi angin yang menyebarkan rahmat nansul mator gitu ya, yang menyebarkan air hujan. Jadi kita ada nggak angin yang menyebarkan air hujan dalam diri kita? Ada? Ada angin yang menghembuskan kebahagiaan. Ketika kita mendapat kebahagiaan yang sangat-sangat, matanya berkaca-kaca apa tidak? Kaca-kaca. Berawan apa tidak? Mengalir air deras apa tidak? Itulah angin kebahagiaan. Nah, makanya jangan pernah menghembus-hembuskan kesedihan. Kalau mau menghembuskan, hembuskanlah hembusan-hembusan yang membawa rahmat, membawa kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan. Laku utomo nyenengno wong. Dan amal yang paling dicintai oleh Allah adalah memasukkan kegembiraan ke dalam hati sesama. Hidup kalau nggak bisa bikin senang orang lain, setidak-tidaknya hidup jangan bikin susah orang lain. Orang lain itu akan senang apabila tidak dirugikan. Maka laku utama menguntungkan wong liya. Hidup ini kalau tidak bisa menguntungkan orang lain, setidak-tidaknya hidup ini jangan merugikan orang lain. Hembus-hembuskanlah udara-udara segar, kesenangan, kebahagiaan. Orang ketika sangat bahagia Pak, berkata-kata ini. Mendung, wah mendung. Betul tidak?
Caranya takholaku bi akhlakilah. Kalau kamu sudah kenal dirimu, kenal Allah, dan kamu adalah merupakan rahasia atau cermin untuk memandang wujud Allah, maka berakhlaklah kamu seperti akhlaknya Allah sebagai manusia. Coba, Allah itu kita berbuat baik, Allah baik sama kita. Kita berbuat jahat aja, Allah masih baik. Betul nggak? Ya. Nah, kira-kira begitu, aman nggak? Aman. Adem ayem nggak? Ada kesalahan sesama, udah dimaafin aja. Walafina anina. Ayo kita saling memaafkan, saling menghormati, saling menghargai. Nggak usah minta-minta dihormati, nggak usah minta-minta dihargai. Nanti malah nggak terhormat, malah nggak bisa dipahami sampai sini. Insya Allah ini jos sama Nabi sini. Ketika zaman kalian memang zaman kan jos sama istri, jos sama anak, jos sama keluarga, jos sama tetangga, jos sama teman. Kenapa? Kita bisa menghargai apapun yang datang kepada kita dan kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan hidayah kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin, yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana bana wali walidina wali auladina wali masyayikina wali akhwanina wali jironina wali asatidina wali talamidina wali talamidatina wali jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat wal hamdan ar-rahimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa du'aan mustajaban wa rizqan halalan thayyiban wa syihan fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasula faktubna ma'a syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh,